lagi, perkenalkan nama saya Trifonia Devia Jaya, NIM 151181005. Di sini saya ingin menjelaskan mekanisme reaksi sulfonasi dan klorinasi pada senyawa aromatik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sulfonasi pada senyawa aromatik. Di sini saya menggunakan 2 molekul asam sulfat. Kita lihat pada asam sulfat yang pertama, antara atom O dengan H itu ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O, menghasilkan O- dan H+. Nah, selanjutnya kita lihat pada asam sulfat yang kedua. Nah, di sini kita lihat antara atom S dengan O ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada S, sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke O, menghasilkan OH- dan S+. Sehingga hasilnya seperti ini. H3O+ tambah ini struktur seperti ini tambah SO4-. Nah, pada mekanisme yang kedua, kita lihat di sini SO3+ di sini berperan sebagai elektrofilik. Pada mekanisme kedua, elektrofilik ini dia akan menyerang C pada nomor 2. Baik, saya ulangi. Elektrofilik ini dia akan menyerang pada C2 yang ini. Pada C1 itu dia termasuk pengaktif lemah. Dan ada gaya kolom dari CH3 ke C. Saya ulangi, di sini ada gaya kolom dari CH3 ke CO, sehingga elektron itu akan ke CO dan elektronnya juga ini akan terpolarisasi ke N, sehingga menyebabkan elektron itu tertumpuk pada N. Karena elektron tertumpuk pada N, maka dia akan terdorong masuk ke senyawa, ke dalam inti benzena, menyebabkan C1, C2 dan C6 itu menjadi parasial negatif. Dilihat dari sisi 3 dimensi, C4 juga bermuatan parasial negatif. Nah, pada C4 ada perbedaan keelektronegatifan antara atom O dengan H, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya itu cenderung ke O. Nah, karena di sini ada elektron yang tertumpuk, maka elektronnya itu akan terdorong masuk ke inti benzena, menyebabkan di C nomor 4 ini menjadi parasial negatif, di sini juga menjadi parasial negatif, dan di C nomor 3 juga menjadi parasial negatif. Selanjutnya itu, kalau kita lihat dari hambatan ruang, kalau dilihat dari hambatan ruang, baik, minta maaf, kalau dilihat dari hambatan ruang pada C2 mungkin diserang oleh elektrofilik karena hambatan ruangnya sangat-sangat kecil. Nah, selanjutnya itu pada mekanisme ketiga, antara atom C dengan S itu ada perbedaan keelektronegatifan, di mana S lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronnya itu cenderung ke S, menyebabkan S menjadi parasial negatif dan ini menjadi parasial positif. Selanjutnya itu parasial positif di C nomor 2 ini dia akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C nomor 2 dengan C nomor 3. Nah, antara ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan yang lebih lemah yaitu ikatan pi, sehingga elektron ikatannya itu dia akan putus ke C nomor 1.
Baik, saya ulangi tadi karena ada kesalahan tadi. Kita lihat di sini karena di C nomor 2 ini sudah menjadi parasial positif, maka otomatis dia akan mengganggu ikatan pi dengan ikatan sigma antara C nomor 2 dengan C nomor 3. Antara ikatan sigma dan ikatan pi itu yang lebih lemah adalah ikatan pi, sehingga elektron ikatannya itu dia akan putus ke C nomor 2, menghasilkan C nomor 2 menjadi C- dan C nomor 3 menjadi C+. Selanjutnya di C3 ini dia akan kekurangan elektron. Nah, karena di C3 kekurangan elektron, maka elektronnya itu akan cenderung ke C nomor 3. Karena di C3 ini kekurangan elektron, maka elektronnya itu akan cenderung ke C3, menyebabkan C3 ini menjadi parasial negatif dan C4 ini menjadi parasial positif. Nah, karena di C4 sudah menjadi parasial positif, maka dia akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C nomor 5 dengan C nomor 4. Antara ikatan pi dan ikatan sigma itu yang lebih mudah putus itu ikatan pi, maka ikatan pi itu dia akan putus ke C nomor 4, menghasilkan C4 menjadi parasial negatif dan C5 menjadi parasial positif. Karena di C5 sudah elektronnya itu berkurang, maka elektronnya itu akan cenderung ke C nomor 5, menyebabkan C nomor 5 itu menjadi parasial negatif dan C6 menjadi parasial positif. Selanjutnya, parasial positif pada C6 dia akan mengganggu ikatan pi pada C6 dan C1. Sehingga elektron ikatannya itu akan putus ke C6, menghasilkan C6 menjadi negatif dan C1 menjadi positif. Plus pada C1 akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan ikatan plus pada C1 akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C2, sehingga elektronnya itu cenderung ke C1, menghasilkan C1 menjadi parasial negatif dan C2 menjadi parasial positif. Parasial positif pada C2 akan mengganggu ikatan antara C dengan C dengan H, tetapi yang lebih tidak stabil itu adalah antara C dengan H, didukung lagi dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya itu dia akan putus ke C, menghasilkan C- dan H+. Selanjutnya itu H+ itu Selanjutnya H+ dia akan berinteraksi dengan HSO4- dan SO3- ini dia akan berinteraksi dengan H+. Nah, di sini ini sudah menghasilkan ikatan pi baru. Ikatan pi baru di sini karena interaksi antara C yang ini dengan C pada nomor 3. Itu yang ini, kemudian ikatan pi baru yang ini hasil interaksi antara C nomor 5 dengan C nomor 6. Kemudian ikatan pi baru yang ini hasil interaksi antara C1 dengan C2, sehingga senyawa yang dihasilkan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan klorinasi pada senyawa aromatik. Di sini Cl2. Nah, kita lihat di sini yang pertama yang kita perhatikan pertama yaitu atom AlCl3. Nah, kita lihat antara atom Al dengan Cl itu ada perbedaan keelektronegatifan di mana Cl lebih elektronegatif daripada Al, sehingga elektron ikatannya itu akan cenderung ke Cl, sehingga Cl menjadi parasial negatif dan Al menjadi parasial positif. Begitu pula dengan ini, elektronnya itu cenderung ke Cl, begitu juga dengan ini, elektronnya itu akan cenderung ke Cl, menyebabkan Cl menjadi parasial negatif dan Al menjadi parasial positif.
Nah, selanjutnya Al positif itu dia akan menarik Cl yang paling dekat dengan Al, yaitu Cl- untuk berikatan sementara dengan Al. Nah, selanjutnya itu pada mekanisme yang kedua yang berperan sebagai elektrofilik itu adalah Cl+. Nah, elektrofilik ini dia akan menyerang C pada nomor 2. Nah, kita lihat di sini kita lihat di sini ada gaya kolom dari CH3 dan CO rangkap 2 ini ke N, sehingga elektronnya itu akan tertumpuk pada N. Karena elektron tertumpuk pada N, maka elektronnya itu akan terdorong masuk ke senyawa benzena ini, menyebabkan di C nomor 1 ini menjadi parasial negatif, di C nomor 6 menjadi parasial negatif, dan di C nomor 2 juga menjadi parasial negatif. Nah, jika dilihat dari sisi 3 dimensi, C4 juga bermuatan parasial negatif. Nah, pada C4 itu ada atom O dan H. Antara atom O dan H itu ada, struktur yang ini, saya minta maaf. Nah, kita lihat di atom C nomor 4 itu ada perbedaan keelektronegatifan antara atom H dan O, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektronikatannya itu akan cenderung ke O, menghasilkan ini O menjadi parasial negatif dan H menjadi parasial positif. Nah, selanjutnya karena di O ini ada elektron yang tertumpuk, maka elektronnya ini akan terdorong masuk ke inti benzena, menyebabkan di C di sini menjadi parasial negatif, ini menjadi parasial negatif, dan ini menjadi parasial negatif. Kalau dilihat dari hambatan ruang pada C2, mungkin diserang oleh elektrofilik karena hambatan ruangnya sangat-sangat kecil. Kita lihat pada mekanisme yang ketiga ini. Nah, kita lihat ini antara atom C dengan Cl itu ada perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronnya itu cenderung ke Cl, menghasilkan Cl menjadi parasial negatif dan C ini menjadi parasial positif. Nah, karena di C pada nomor 2 sudah menjadi parasial positif, maka dia akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma pada C nomor 3. Antara ikatan pi dan ikatan sigma, ikatan pi yang lebih mudah putus, sehingga elektron ikatannya itu dia akan putus ke C nomor 2, menghasilkan C nomor 2 menjadi negatif dan C nomor 3 menjadi positif. Nah, selanjutnya itu C- pada nomor 2 ini dia akan berinteraksi dengan C+ pada nomor 3 membentuk ikatan permanen pada Cl. Nah, kita lihat di sini karena pada C nomor 3 karena kekurangan elektron, maka elektronnya itu akan cenderung ke C nomor 3, mengakibatkan C nomor 3 ini menjadi parasial negatif dan C nomor 4 ini menjadi parasial positif. Parasial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C nomor 5 dengan C nomor 4. Tetapi yang lebih mudah putus itu adalah ikatan pi, maka elektron ikatannya itu akan putus ke C nomor 4, menghasilkan C4 menjadi parasial negatif dan C5 menjadi parasial positif. Selanjutnya itu C- pada C nomor 4 dia akan berinteraksi dengan C+ pada C nomor 3 membentuk ikatan pi baru seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat pada C nomor 5. Di C nomor 5 ini kekurangan elektron, maka elektronnya itu akan cenderung ke C nomor 5, mengakibatkan C nomor 5 menjadi parasial negatif dan C nomor 6 menjadi parasial positif. Nah, karena di C nomor 6 parasial positif, maka akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C nomor 5 dengan C nomor 6. Tetapi ikatan yang lebih mudah putus antara
ikatan yang lebih mudah putus antara ikatan sigma dan ikatan pi adalah ikatan pi, sehingga elektron ikatannya itu dia akan cenderung ke C nomor 6, mengakibatkan C6 menjadi negatif. Nah, C6 yang negatif ini dia akan berinteraksi dengan, tadi C6 menjadi parsial negatif dan C6 akan menjadi negatif dan C5 menjadi positif. Nah, C6 pada C6 ini dia akan berinteraksi dengan C plus pada C5 membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya itu C plus pada nomor 1 itu dia akan berinteraksi dengan C min pada nomor 2 membentuk ikatan pi baru seperti ini. Dan selanjutnya itu C min yang ada pada nomor 2 ini juga dia akan berikatan dengan Cl plus yang berperan sebagai elektrofilik tadi, dan H plus yang ini dia akan berikatan dengan Cl min menghasilkan struktur seperti ini. Baik, terima kasih. Itulah hasil penjelasan saya tentang reaksi sulfonasi dan klorinasi pada senyawa aromatik.